Jadi Kinder Castle itu, sebenarnya umurnya masih baru ya, berdirinya di bulan Mei 2022. Bersyukurnya kita sekarang udah punya 3 cabang, tiga-tiganya ada di BSD. Daycare ini memang seperti pada orang umumnya tahu, memberikan pengasuhan buat ibu-ibu bekerja yang bingung menitipkan anaknya di mana. Tapi nggak cuma ngasih pengasuhan aja, tapi kita juga kasih pendidikan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang menstimulasi anak-anak supaya perkembangannya optimal. Ada beberapa orang yang masih merasa, masa sih kok anak dititip gitu ya. Cuman boleh dicoba sesekali ditaruh di penitipan anak, karena anak bukan cuma sekedar dititip, di sini benar-benar dididik dengan penuh kasih sayang. Kita kasih pendidikan juga stimulasi sesuai usia gitu ya. Bayi-bayi pun juga ada milestone yang kita punya untuk memberikan stimulasi buat anak-anak bapak ibu. Jadi perkembangannya bisa di-track sesuai dengan usianya. Kita juga nggak ada gadget, nggak ada TV, jadi dipastikan anak-anak nggak akan kecanduan gadget. Semoga aja anak-anak juga bisa bersosialisasi dengan mudah, bisa berteman dengan baik, jadi perkembangannya juga bisa optimal. Activity di daycare kami itu sebenarnya seperti di rumah pada umumnya, cuma diselipkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih edukatif gitu ya. Jadi selain kegiatan di rumah seperti mandi, makan, lalu baca buku gitu ya, ada juga kegiatan-kegiatan Montessori. Montessori itu kegiatan yang hands-on learning, jadi anak-anak belajar dengan memegang benda aslinya gitu. Lalu belajar keterampilan hidup, gimana cara menali sepatu, gimana cara menyisir rambut, membuang ingus gitu ya, apalagi ya, sikat gigi, jemur baju, lap meja, cuci piring gitu, hal-hal yang tidak pernah diajarkan di rumah diperbolehkan untuk belajar di daycare gitu. Lalu untuk bayi-bayi kecil, neni-neni diajarkan untuk menstimulasi bayi-bayinya untuk mendapatkan gerakan-gerakan sesuai dengan usianya. Misalnya bayi yang masih kecil sekali harusnya sudah bisa mengikuti gerakan benda dari kiri ke kanan, bisa memindahkan stick dari tangan kiri ke tangan kanan gitu ya. Range usianya kita terima dari usia 1 bulan sampai maksimal di 6 tahun. Jadi mau SD kita udah nggak lanjutin lagi ada di daycare. Jadi memang mengakomodir ibu-ibu yang setelah selesai cuti melahirkan gitu langsung masuk ke daycare. Jadi udah nggak lagi pakai atau suster newborn gitu ya. Jadi langsung masuk ke daycare, langsung kita urusin sini, mamanya bisa kembali bekerja. Kita memang fokus kepada service yang bulanan karena pada dasarnya anak-anak itu perlu keteraturan gitu ya. Jadi misalnya dari datang udah ada mandi dan lain-lain gitu, dan juga ada beberapa jasa yang kita berikan juga khusus untuk anak-anak bulanan seperti screening tumbuh kembang dari psikolog anak juga kita ada tanpa ada biaya tambahan ke orang tua. Lalu ada pemeriksaan dokter gigi juga buat anak-anak. Ada pemeriksaan dokter anak juga untuk pemeriksaan klinis anak gitu ya. Itu semua untuk khusus untuk peserta bulanan. Cuma memang untuk anak-anak yang mama-mama nih yang terdesak banget gitu, nggak ada neni di rumah yang misalnya lagi cuti beberapa hari gitu ya. Kita menyediakan jasa harian dan mingguan, memang kuotanya memang pasti terbatas gitu. Kalau memang udah terpenuhi ya kita tutup dulu sementara. Jadi ada sih memang harian, mingguan, dan bulanan. Safety lebih terjamin karena semuanya dikelilingi dengan security yang baik gitu ya. Lalu CCTV juga pasti kita banyak di beberapa titik gitu. Dan emergency response juga pasti dari gedung juga pasti udah ada, ditambah lagi dari kita gitu. Itu yang didukung dari apartemen gitu. Tapi dari segi Kinder Castle-nya sendiri banyak sekali yang bisa kita tonjolkan ke parents gitu. Di Kinder Castle semua laporan itu dibuat dari aplikasi, jadi orang tua tinggal buka handphone, bisa dilihat semua laporan-laporan anak, ada foto, ada video gitu ya. Lalu makannya habisnya berapa banyak, minum susunya berapa banyak, ASI-nya gimana gitu. Lalu juga tadi yang seperti saya bilang, semua pengasuhnya juga sudah well trained. Kegiatan hari-hari juga menggunakan Montessori, tenaga pengasuhnya diperiksakan kesehatannya, jadi semoga nggak ada yang penyakit ditularkan dari dewasa ke anak-anak gitu ya. Kita juga ada training rutin, misalnya gimana first aid training buat neni-neni yang amit-amit ya kalau ada bahaya tersedak, gitu, mereka juga udah tahu gimana menanganinya. Kalau misalnya menghindari bahan-bahan berbahaya, misalnya benda-benda kecil, colokan-colokan, itu juga udah ada trainingnya. Jadi semoga aja anak-anak bisa lebih nyaman lah ada di daycare.